Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Nirai Sri Mertaningsih dengan NIM 20110311002 dari kelas 4H, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan bermain peran dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Selamat menyaksikan. Dahulu kala di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga kecil yang sangat bahagia yang beranggotakan ayah, ibu, dan gadis cantik jelita yang bernama Bawang Putih. Mereka sangat hidup bahagia dan sangat harmonis. Hingga pada akhirnya, ibu Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Ayah dan Bawang Putih merasa sangat sedih dan merasa sangat kehilangan. Hingga beberapa bulan telah berlalu, akhirnya ayah Bawang Putih menikah lagi dengan seorang janda yang bernama Ibu Bawang Merah. Kini, Bawang Putih tinggal bersama ayah, ibu tirinya, dan saudari tirinya yang bernama Bawang Merah. Pada awal pernikahannya, semua masih terlihat baik-baik saja. Hingga pada akhirnya, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Semenjak saat itu, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei Bawang Putih! Mulai saat ini sampai seterusnya, kamu harus bereskan semua pekerjaan rumah dan siapkan makanan untuk kami. Apakah kamu mengerti? Ucap Ibu Bawang Merah. Kemudian Bawang Putih menjawab, "Baik Ibu, aku mengerti. Akan aku kerjakan." Pada suatu hari, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Ketika ia sedang mencuci, tiba-tiba pakaian milik ibu tirinya terhanyut. Dan saat Bawang Putih menyadari, ia mencoba untuk mengambil pakaian tersebut. Namun sayang, Bawang Putih tidak berhasil mengambil kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Dan akhirnya Bawang Putih kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tadi kepada ibunya. "Ibu, maafkan aku. Aku tidak sengaja menghanyutkan pakaian ibu tadi di sungai," ucap Bawang Putih. Kemudian ibunya menjawab, "Apa katamu? Dasar anak tidak tahu diri. Cepat carikan pakaian itu dan jangan kembali sampai kau menemukan pakaian itu. Kamu mengerti?" Dengan hati yang sedih, Bawang Putih menuruti keinginan ibunya untuk mencari pakaian tersebut. Tak terasa, hari sudah semakin malam dan Bawang Putih memerlukan tempat untuk bermalam. Nah, pada akhirnya, Bawang Putih menemukan sebuah gubuk yang ada di dekat sungai dan Bawang Putih menghampiri gubuk tersebut. Tok tok tok. "Permisi, apakah ada orang di dalam?" tanya Bawang Putih sembari mengetuk pintu tersebut. Dan ternyata di dalam gubuk tersebut tinggallah seorang nenek tua. Kemudian nenek itu menjawab, "Siapa dirimu, Nak? Ada apa kamu malam-malam kesini?" tanya nenek tua tersebut. Kemudian Bawang Putih menjawab, "Saya Bawang Putih, Nek. Saya sedang mencari pakaian ibu saya yang hanyut tadi di sungai. Dan sekarang saya membutuhkan tempat untuk saya bermalam. Apakah boleh saya bermalam di sini, Nek?" tanya Bawang Putih. Kemudian nenek tersebut menjawab, "Oh, pakaian itu milikmu, Nak. Nenek tadi menemukannya dan nenek telah menyimpannya. Nenek akan mengembalikan kepadamu dengan satu syarat.
kamu harus tinggal bersama nenek selama beberapa hari di gubuk ini. Apakah kamu setuju, Nak? Tanya nenek tua tersebut. Kemudian bawang putih setuju dan bawang putih tinggal selama beberapa hari di gubuk nenek tersebut. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya nenek tua tersebut menepati janjinya untuk mengembalikan pakaian milik ibu tiri bawang putih. Nak, kamu sudah menepati janjimu dan nenek akan menepati janji nenek. Ini, nenek kembalikan pakaian milik ibu tirimu. Dan iya, nenek mempunyai sebuah hadiah untukmu. Bawalah labu kuning ini, ucap nenek tua tersebut. Akhirnya, bawang putih menerima kembali pakaian dan menerima labu kuning pemberian nenek tersebut. Dan bawang putih berterima kasih kepada nenek tersebut dan bawang putih kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, bawang putih langsung bergegas mencari ibunya dan mengembalikan pakaian tersebut kepada ibu tirinya. Ibu, ini aku temukan pakaian milik ibu, ucap bawang putih. Kemudian ibunya menjawab, bawa kemari dan pergi bereskan semua pekerjaan rumah. Beberapa hari sudah berlalu. Bawang merah tinggal bersama nenek tua tersebut di gubuk tersebut. Dan yang hanya dilakukan oleh bawang merah hanya bermalas-malasan saja dan tidak ada melakukan hal-hal yang baik. Hingga ketika bawang merah hendak pulang, bawang merah berkata kepada nenek tua tersebut, Nek, aku telah tinggal di sini selama beberapa hari bersama nenek. Mana imbalanku? Kemudian, nenek mengambilkan sebuah labu yang akan diberikan kepada bawang merah. Kemudian, bawang merah mengambil labu yang sangat besar dan ia langsung bergegas pergi. Setelah itu, bawang putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian nenek tadi. Betapa terkejutnya melihat dalam labu tersebut terdapat emas permata yang sangat banyak. Kemudian, bawang putih menjerit, emas, ini emas. Ibu, aku menemukan emas yang sangat banyak dalam labu ini, Ibu. Kemudian, ibu bawang merah dan bawang merah segera bergegas ke dapur untuk mengambil emas yang ada pada bawang putih. Kemudian, bawang merah bertanya kepada bawang putih, Hei bawang putih, di mana kamu mendapatkan emas sebanyak ini? Kemudian bawang putih menjawab, Aku mendapatkannya tadi ketika aku sedang pergi mencari pakaian ibu dan nenek itu memberikan labu ini kepadaku. Mendengar hal itu, bawang merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, bawang merah sengaja menghanyutkan pakaiannya di sungai. Dan bawang merah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Kemudian, bawang merah menemui nenek tersebut. Permisi nenek tua, apakah nenek melihat pakaianku yang hanyut beberapa hari lalu? Tanya bawang merah. Kemudian nenek tua itu menjawab, Oh, pakaian itu milikmu, Nak. Nenek menemukannya dan nenek telah menyimpannya. Nenek akan berikan padamu asalkan kamu memenuhi syarat yang nenek berikan. Kamu harus tinggal dengan nenek selama beberapa hari di gubuk ini. Kemudian, bawang merah menyetujuinya dan bawang merah tinggal di gubuk tersebut selama beberapa hari. Beberapa hari sudah berlalu. Bawang merah tinggal bersama nenek tua tersebut di gubuk tersebut.
Dan yang hanya dilakukan oleh bawang merah hanya bermalas-malasan saja dan tidak ada melakukan hal-hal yang baik. Hingga ketika bawang merah hendak pulang, bawang merah berkata kepada nenek tua tersebut, "Nek, aku telah tinggal di sini selama beberapa hari bersama nenek. Mana imbalanku?" Kemudian, nenek mengambilkan sebuah labu yang akan diberikan kepada bawang merah. Kemudian, bawang merah mengambil labu yang sangat besar dan ia langsung bergegas pergi. Begitu sampai rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan merasa sangat senang melihat buah labu tersebut. Tetapi, bawang merah dan ibu bawang merah merasa sangat takut ketika bawang putih melihat labu tersebut, ia akan meminta bagiannya. Sehingga ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai untuk mencuci pakaiannya. "Hei bawang putih, cepat cuci pakaianku dan pakaian anakku," ucap ibu bawang merah. Kemudian bawang putih menjawab, "Baik, ibu." Bawang putih tidak berada di rumah, ibu bawang merah dan bawang merah segera membuka buah labu tersebut. Namun ternyata yang ada di dalam buah labu tersebut bukanlah emas permata, melainkan ular yang sangat besar dan sangat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah, dan akhirnya mereka berdua meninggal dunia.